Apa kabar semua? What up? How you guys doing? Hari ini mantap, hari Jumat Mubarak. Kita akan membahas ini siapa lagi? Para minion ini yang terkenal, Zainal Story. Ini yang menarik. Tentang apa? Tentang katanya orang Jepang, bahasa Inggrisnya Kokori has to go back to school. Why do Japanese people prefer Malaysia? Bahasa bahasa Inggrisnya. Dia ngomong Mas Kokori, ini ada YouTuber kita ini yang juga kontra narasi dengan Malaysia, dengan sama dengan Wan Win Nur, harus pergi kembali lagi ke sekolah katanya, karena kenapa orang Jepang memilih Malaysia. Judulnya bukan main. Kita akan bahas nanti satu persatu. Ini ada acara, jadi kita kencang tadi pakai dasi segala saya. Panas. Kita longgarin dulu. Ada acara tadi ya, sebentar. Ini menarik, jadi kita longgarin dulu. Mari kita bahas. Pertama saya lihat intronya, nanti kita putar videonya ya. Kita lihat komen-komennya dulu. Saya takut nanti videonya ngadat-ngadat lagi. Kalau saya upload lewat Mac ini biasanya begitu. Jadi pada dasarnya saya lihat separuh dari video ini, dia ngomong pertama dia kompilasi video. Biasalah ambil yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, begitu dia si Zainal ini. Jadi begini, pertama dia ambil orang Jepang, ngomong gaji di Jepang itu tinggi tapi dipotong pajak 30%, dia ngomong bla bla bla. Nanti kita bahas. Begini saja. Kalau orang Jepang itu ngomong namanya tsunami itu, saya nggak yakin itu nama asli pakai tsunami. Tsunami itu nama ombak yang membunuh. Terus tsunami ini ngomong dia prefer Malaysia karena santai, relax dan sebagainya. Kalau itu saya setuju, di Indonesia juga. Makanya saya investasi di Indonesia. Jadi suatu saat nanti kalau saya mau relaxing, saya pulang ke Indonesia. Ya Indonesia 6 bulan, Jepang 6 bulan begitu. Itu betul, nggak ada benarnya. Bukan santai, itu bukan Malaysia aja, di Thailand juga, di Indonesia juga, di Filipina juga. Itu tipikal orang Southeast Asia, nggak ada yang baiknya. Terus ngomong lagi nanti 30% dia ngomong. Pajak di Jepang 30%. Oke, begini aja. Di Jepang ini standar di Tokyo paling murah gaji 20 juta. Paling murah. Untuk tenaga kerja Indonesia yang datang kontrak-kontrak itu bisalah dapat 20 juta. Taruhlah 30%. Seperti yang kata dia, masih ada sisa 17 juta. Ya. Nah, sementara kalau Anda kerja di Malaysia gaji cuma 1000 ringgit. 3 jutaan. Taruhlah nggak dipotong pajak. Mana yang Anda pilih? Gaji 17 juta dengan jaminan aman, punya asuransi, nggak jamin kamu nggak ditipu, nggak dibohongin, bisa-bisa nggak dibayar, nggak dilaporin penjara, atau di Malaysia yang 3 juta, taruhlah 5 juta gajimu. Use your common sense. Sementara kamu di Malaysia bisa aja nggak dibayar gajinya. Itu telah terjadi beberapa kali. Di Jepang nggak bisa begitu. Kalau majikan nggak bayar gaji, laporin ke polisi, laporin ke KBRI, selesai. Ya, mari kita baca dulu. Ini dia. Nanti kita reaksi videonya. Komen-komen di sini yang kena hajar pertama Kokori dan Wan Win Nur datang Sabah lah, kami perlu orang seperti kamu buat bikin umpan buaya nih. Orang Sabah katanya. Sabah Sarawak ini biasanya baik, Semenanjung ya agak masalah ini. Yang lucu, kita ambil yang lucu-lucunya. Nah, ini ada yang mendukung. Ini saya nasihati dengan teman-teman. Anda datang ke sini nggak perlu di-subscribe, nggak perlu di-watch videonya, di-report aja nggak apa-apa ya. Ini dia ngomong bersetuju, ini kayaknya kayak ngomong bahasa Melayu. Bersetuju dengan cara Kokori promosi Jepang, Tiongkok, Sepur, Korea, pergilah beramai-ramai ke negara maju. Gaji lebih besar dan lumayan. Malaysia masih negara membangun, betul itu, kecil serta miskin. Ini orang Malaysia sendiri kayaknya yang ngomong nih. Miskin, majikan tak sanggup bayar gaji tinggi pada TKI dan TKW yang sekedar pengajian mereka SD SMA, betul. Ini tenaga kerja Indonesia yang ke sana. Itu memang banyak SDM-nya agak rendah ya, SDM benar itu.
Jika mempunyai diploma, ijazah barulah dibayar mengikuti lulusan. Jadi ini orang Malaysia sendiri nih ngaku dia. Contohnya di Eropa dan Amerika yang dibenar masuk bekerja cuma S1, ini sepertinya orang Melayu yang ngomong S1, Jordi Mador S1, lalu kena tunggu jika ada kekosongan baru dia pula kerja. Kerja buruh gaji mengikuti jam kerja. Cleaner gaji 35 US dollar per jam. 4 jam malam nak masuk ke negara maju bekerja dipersiapkan tiap halangan. Malaysia juga batu loncatan. Jadikan Malaysia batu loncatan, carilah duit di sini dulu dan modal barulah ke negara-negara maju. Ini kata nasihat dia, mungkin orang Malaysia ini. Menurut saya ya, pendidikan itu juga nggak menentukan. Saya juga nggak tinggi pendidikan saya. Yang penting kalau mau keluar negeri itu cukup tamat SMA nggak masalah, tapi kamu dibekali banyak skill khusus. Kalau menurut saya pribadi, ya skill khusus. Saya ke Jepang punya skill rescue team, punya sertifikasi lifeguard, punya sertifikasi kepelatihan renang, water sport. Jadi bisa saya kerja. Terus saya nggak, untungnya saya bukan PMB yang dikontrak ke sini karena saya punya spouse visa, karena istri saya orang sini, saya bisa milih pekerjaan. Bisa juga gaji tamat SMA kamu punya skill bagus, profesional worker, kamu bisa gaji 50 juta ke atas di Jepang. Itu bukan bohong. Nah, ini benar. Di sini yang anehnya, Zainal Story ini banyak komen orang Malaysia yang mencemooh, dia nggak tersinggung, udah heran saya. Dia orang Indonesia. Ini yang kena, yang marah nih. Siapa yang sombong? Apa? Lu cerita apa? Lu tak boleh masuk ke Malaysia? Ini komennya minta ampun. Ini yang lucu. Ini dia nyuruh sekolah. Ini yang paling lucu. Jika Anda ingin kuliah di sana, saya sarankan Anda berdua, ini untuk Bang Wan Windu dan Kokori. Anda berdua orang pintar dan orang-orang hebat untuk kuliah di Henry Garner University. Ngapain universitas yang unggul dan terkenal di Malaysia? Siapa yang mau kuliah lagi ngabis-ngabisin waktu? Kamu pikir kuliah itu jaminan hidupmu? Menolong, memang nggak jaminan. Malah kata orang-orang pintar seperti siapa Robert Kiyosaki, malah ngabis-ngabisin waktu sebenarnya. Ya, bukan merendahkan. Ya, tergantung. Itu kuliah penting, ilmu pengetahuan penting, tapi nggak jaminan kesuksesanmu juga. Ini Kokori ini ngomong, di Indonesia lagi kecil, Kokori ini ngomong, wah ini biasalah. Di Indonesia lagi lebih kecil, gaji macam mana Kokori? Kami orang Malaysia bersyukur gaji di Malaysia 3 kali lipat daripada Indonesia. RM1 3.800. Ini bodohnya. Ini contoh orang Malaysia yang bodoh juga. Kurs itu nggak menentukan apa-apa. Kalau perlu ringgit Malaysia itu samalah dengan ini, dengan apa? Dengan US dollar, biar kalian rasa. Nggak bangkrut kalian. Kenapa? Dampak negatifnya kalau ringgit itu naik seperti taruhlah sampai US dollar. Kalian nggak bisa menjual barang-barang ekspor kalian. Siapa yang mau beli mahal? Kalahlah CPO kalian, kalahlah dengan Indonesia. Itu makanya kalau yang komen siapa Martinus Subuh, kalau nggak punya ilmu nggak usah komen. Dia ngomong, Kokori jangan lupa Jepang negara bebas visa, bukan negara bebas visa bagi Indonesia. Kalau guna e-paspor pun cuma 12 hari, tapi Malaysia 90 hari ya nggak ngaruh itu. Jadi di sini yang lucu itu, nanti kita dengar ini bentar, yang lucu. Si Zainal Story ini, para subscribernya biasalah kalau mau terkenal di Malaysia jelekin Indonesia, angkat-angkat Malaysia, kipas-kipas Malaysia kata orang Malaysia. Pernah juga orang Malaysia kesal dengan orang-orang ini, Sari Ting Ting, JP, dia ngomong, hey kalian, kami nggak butuh pembelaan kalian. Kalau mau ngipas-ngipas negara kami, ingat juga negara kau. Benar, karena orang ini akan kembali nanti. Kalau dia udah jadi warga negara Malaysia, terserahlah. Kita nggak butuh juga orang begini. Nanti kalau kembali, ini herannya KBRI ngapain aja, kan banyak orang-orang ini menghinanya tuh udah kelewatan, apalagi jantung pisang itu ya. Ngomong Menteri Indonesia goblok, not smart, dia sendiri bodoh. Merantau ke Malaysia kerja di laundry. Ngomong menteri pula. Nah, itu dibiarin sama staf KBRI. Itu seharusnya harus punya staf khusus cyber crime,
Orang-orang begini langsung dibanin aja, langsung ambil paspornya biar mereka tahu rasa, biar mereka stateless. Jadi without further ado, ini ada juga kompilasi nanti orang Indonesia, orang TKI Indonesia yang bekerja di Jepang, lihat dari bentuknya, mungkin kerja di Gemba dia itu. Ngomong masalah banyak, ada yang ini pesan juga. Kalau masalah penipuan dia ngomong. Banyak agen-agen khusus ini biasanya saya dengar orang-orang yang pernah bekerja di sini, mereka bikin agen-agen khusus cari pekerja, ditipu puluhan juta untuk kerja ke Jepang. Tahu-tahu visanya visa turis itu ini. Saya himbauan saya buat anak-anak muda di Indonesia yang pengen kerja di Jepang, ikuti aturan legal. Ya, jangan mau di ujung oh dia ngomong gaji di Jepang 1 juta, kaget channel story. 1 juta sehari. 1 juta sehari itu biasa. Saya kalau dipanggil ke rumah, kadang-kadang dipanggil oleh orang members ya, ke rumah ngajar anaknya berenang. Itu 1 juta tuh cuma 45 menit, 45 menit aja dapat saya 1 juta. Dia jangan sering ngomong 1 juta sehari begitu. Itu kerja standar 1 juta sehari di Jepang, itu kerja paling bawah pun. Kerja tukang bangunan lebih tinggi dari itu lagi, kerja bangunan. Apalagi profesional seperti saya, coach apa. Kalau orang panggil ke rumah, kadang mereka pengen punya kolam renang seputar rumahnya. Mereka punya ini, kalau itu lain cerita, itu bisa 45 menit, sejam aja ya, sejam aja dapat saya 1 juta itu. Tapi nggak terus tiap hari ya. Kaget Zainal Story ngomong digaji di Jepang 1 juta sehari, itu standar sekali. Apalagi kalau TKI itu kerja-kerja yang agak kasar seperti kerja di perkebunan, di pembangunan, di pabrik, ya wajar itu gaji begitu. Nggak wow, itu udah standar di Jepang. Itu makanya kita dengarin ini, nanti kita reaksi, mudah-mudahan ini nggak di blok ya. Saya malasnya lewat ini di blok ini malas ya. Kita lihat ini. Uang Jepun lebih tinggi daripada Malaysia. Tapi kenapa orang Jepun lebih mengagumi Malaysia? Ini kita harus belajar. Belajar lagi macam mana dia orang lebih memilih di Malaysia. Pasti ada rahasia di balik hal ini. Salary in Malaysia is lower than in Japan, but it's okay lah for me. It's okay for me. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha. 髪生やしたいけど通うのめんどくさいよって方、命知る最大6ヶ月分脱毛治療。 Kokori pernah mengatakan kita tak payah kerja di Malaysia, gajinya murah, lebih kurang dengan UMR Jakarta. Tapi saya menemukan salah satu video wanita dari Jepun yang bernama Tsunami. Dia orang lebih berhijrah dari Jepun ke Malaysia, lebih memilih membuka usaha dan bekerja di Malaysia. Sementara sudah pasti ya, sudah jelas-jelas mata uang Jepun itu lebih tinggi daripada Malaysia. Tapi kenapa dia orang lebih memilih? Oke, kita bahas yang ini. Itu kan pribadi satu orang dia aja. Dia memilih Malaysia itu karena dia pengen santai, pengen itu, nggak semua orang Jepang suka. Kalau separuh orang Jepang pindah ke Malaysia, baru di Indonesia banyak. Di Bali itu banyak orang asing yang pilih Bali. Ada yang ilegal sampai ditangkap. Kenapa? Karena santainya. Ya, nggak ada spesialnya tuh, lebih itu satu orang aja orang Jepang yang ngomong begitu. Di Bali banyak pergi ke Bali. Turis mancanegara, teman saya sendiri orang trader, dia pilih tinggal di Bali. Itu nggak ada yang spesialnya, bukan kalau masalah santainya.
Karena dia bikin usaha di sana, hidupnya santai, pilihan dia satu orang. Itu pendapat pribadi. Di Malaysia ini pasti ada alasan-alasan yang tersembunyi yang kita tak tahu. Salary in Malaysia is lower than in Japan, but it's okay lah for me because I need more free time other than work and more relaxed atmosphere. Yeah, it's okay lah. But you know, some people Malaysia might say that salary in Japan should be very good. Yeah, very good. It's true, but you know, net salary in Japan is quite low due to over 30% of tax. So whenever I receive my salary, I feel so sad. Oh, your salary. Oke, ini pendapat dia karena gaji dia dipotong 30% apil sosal. Dia merasa sedih. Itu normal aja negara maju. Di Eropa 40-50%, kamu 40-50%, biasa aja. Itu yang saya bandingkan tadi. Kalau gaji, taruhlah 30%, sepertinya 30% pajak konsumsi, pajak apa lagi. Saya ini lihat salari saya nggak nyampe juga. Taruhlah kita anggap 30%. Begini, standar gaji di sini 20 juta lah untuk anak-anak ini. Kalau orang di sini nggak, kita di atas 50 juta ke atas ya. Taruhlah untuk PMI, tenaga kerja ke Indonesia, gaji mereka 20 jutaan. Kalau nggak, itu standar ya, di Tokyo, seputaran. Taruhlah taruhlah 10 juta, ya. Dapat kamu 7 juta umpamanya. Kalau 10 juta kita taruh aja, nggak ada gaji 10 juta di sini. 30% masih ada 77 juta. Nah, kalau kamu di Malaysia, gaji 1.000 ringgit, dapat 3 juta. Di sini 20 juta, potong 30%. Kalikan sedih berapa? Nah, di Malaysia gaji kalian cuma 3-5 juta. Taruhlah nggak bayar pajak, pilih mana? Pilihlah Jepang. Kenapa di sini gaji dijamin kalau kalian kerja di sini, datang dengan baik-baik, kerja dengan mengikuti aturan, gaji kalian terjamin, nggak bakalan majikan kalian nipu-nipu seperti di Malaysia. Nggak bakalan, karena gampangnya tinggal lapor Gobang, polisi atau KBRI, selesai itu. Nggak ada. Terus legal, kalian di cover insurance. Kalau seperti kita ada pensiun juga. Jadi di Jepang nggak perlu jadi pegawai negeri pun kita dapat pensiun semua, asal kerja, bayar pajak, bayar pensiunnya tiap bulan. Ya, orang Jepang ini pilih, bro, itu pribadinya. Dia nggak seluruh orang Jepang, mungkin gaji dia kecil di sini. Kerjanya apa dulu dia di Jepang? Dia pilih Malaysia karena dia mau santai, agak malas dia ini. Santai itu kan hak hidup dia mau santai itu. Ini bukan berarti Malaysia jauh lebih baik dari Jepang. Seperti langit dan bumi itu. Jadi Zainal Story ini salah-salah kaprah ngambil kompilasi yang enak-enak buat dia aja. Yes, Paul. Even though we work very hard. So you count everything, you think in Malaysia, working salary and living here is better? Yes. Menurut orang Jepun tersebut, dia cuma mencium. Mungkin buat dia pribadi, karena dia mau santai, malas ya enak. Taruhlah gaji saya 50-60 juta di sini. Terus kalau saya punya bayar pajak, tanggungan, gaya hidup, BC itu ini. Terus kalau saya punya gaji 15 juta di Bali umpamanya, gaji saya 15 juta di Bali. Nggak, di sana bisa aja nggak bayar pajak kalau usaha-usaha. Saya pernah usaha juga sendiri di sana. Hidup santai. Ya kalau memang pilihan hidupnya untuk santai memang enak. Bukan Malaysia aja saya ngomong. Enakan ke Bali. Dari Malaysia. Di Filipina lebih murah. Thailand. Bukan ke Malaysia aja. Ini satu orang pribadi pendapat dia nih tadi. Bukan ukuran pendapat semua orang Jepang. Dia aja yang mau malas-malas santai. Itu mungkin gaji dia kecil di sini. Kerjanya apa dulu di Jepang dia? Lagian kalau untuk standar, taruhlah dia nih orang Jepang paling bawah, paling bodoh lah. Taruhlah gaji dia paling 330 jutaan. Ya. Potong 20% tinggal berapa? Taruhlah bla 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 itu ini, tinggal lagi sisanya 15 juta. Lebih baik dia daripada hidup di sana. Di Malaysia dapat berapa dia. Tapi kalau dia di Malaysia dia mau bikin usaha, terus santai hidupnya, itu kan pilihan dia. Bukan Malaysia aja yang begitu. Lihat di Bali, semua pengusaha asing di sana kalau mereka pilih, mereka mau santai usaha biasa. Bukan orang Jepang aja. Orang Jepang banyak di Bali yang gerasak gerusuk kerjanya, yang jadi guide liar. Bukan nggak tahu, saya hidup di Jepang, di Bali 7 tahun. Orang Italia,
tinggal di Bali, Prancis yang overstay, ditangkap imigrasi, banyak. Yang nggak usah, ini nggak ada bandingan, nggak jelas ini. Ini ketawa saya ngeliat perbandingan dia ini, karena jelas dia ini seperti kata dalam tempurung, mainnya nggak jauh dari kampungnya merantau ke Malaysia. Ini masalahnya nih, dari kampung langsung ke Malaysia. Kata orang Batak ini, Batak tembak langsung. Ya. Lebih memilih di Malaysia karena Malaysia ini hidupnya lebih santai, lebih tenang, lebih sopan, lebih beratur. Meskipun gajinya beratur itu salah. Malaysia itu nggak jauh seperti langit dan bumi. Kalau beratur dari Jepang jauh lebih teratur. Asal ngomong aja Pak Lik ini. Tak seberapa tinggi macam di Jepun sana. Gajinya jauh, bukan tak seberapa seperti langit dan bumi. Gaji kalian sana berapa? Gaji dia ini, si dia ini paling hebat 2.000 ringgit. 2 kali 3 berapa? 6 juta. Paling hebat. 6 juta, 7 juta. Gaji di sini. Kalau profesional 50 juta ke atas. Gaji itu PMI yang kontrak itu 20 jutaan gaji dia. Ini anak-anak yang kerja, ada juga yang kerja gemba. Saya kenal anak-anak Indonesia, dulu dia di pantai kawin dengan orang Jepang, bukan PMI, dia kerja di gemba, nggak ada skill dia kan, kerja di gemba itu di bangunan. Kerja di bangunan di Jepang, kalau kamu pintar, kamu bisa jadi kontraktor. Banyak saya kenal anak-anak di Bali dulu, teman-teman saya, dia anak-anak surfing, anak pantai. Skill nggak ada, kawin dengan orang Jepang, nggak ada pilihan, kerja di gemba. Kerja di gemba itu gaji 1 juta sehari itu paling murah. Banyak dari mereka jadi kontraktor. Setelah 5 tahun mereka tahu itu hebatnya di Jepang. Mereka dikasih kesempatan jadi kontraktor. Banyak mereka sanggup beli rumah, sanggup mempekerjakan orang lain. Itu bedanya. Zainal Story, biar kau tahu. Ya. Tapi pajaknya itu pun juga sedikit. Di Jepun gajinya itu tinggi. Kalau dibuatkan rupiah, ditukar rupiah, itu 1 bulan boleh mendapatkan puluhan juta. Tapi pajaknya itu 30%. Meskipun di sana mendapatkan gaji yang tinggi, lalu kepotong lain-lainnya. Jadinya juga sedikit. Nah, ini bodohnya dia. Kalau nggak tahu Pak Cik Zainal jangan ngomong, makanya jangan ke Malaysia aja kerja. Taruhlah gaji saya 50 juta umpama nih. Potong 30% lagi saya, sisanya berapa? Nah, gaji Pak Cik di sana taruhlah 2.000 ringgit. Banyak yang ngomong, komentator saya ngomong di sini. Gajinya udah puluhan tahun di Malaysia cuma dibayar gaji 1.000 ringgit. Cuman 3 jutaan lebih dikit. Tak dipotong gaji, jangan dipotong pajak sekali. 3.500.000 dapat apa? Bisa nggak nyimpan gaji 3.500.000 itu setelah biaya hidupmu, makanmu di sana? Bisa nggak kamu nyimpan untuk investasi, beli kebun, beli sawah di Indonesia untuk masa tuamu? Nggak bisa. Ya, jadi itu saja ulasan singkat aja dia ini. Kalau saya teruskan panjang, nanti ada TKI Indonesia, dia ini sering juga nongol-nongol di YouTube-nya, ngingatin kalau masalah ditipu-tipu agen itu udah lama terjadi di Malaysia sampai sekarang. Jangankan di Jepang, di Malaysia udah di Jepang. Makanya itu pesan saya, kalau tipu-tipu agensi itu udah permainan lama. Malaysia yang paling dulu itu, sampai sekarang banyak itu. Kalau Kokori, Win Wanur ngomong jangan kerja ke Malaysia, kalau kalian punya pilihan, benar. Saya juga ngomong begitu, pilihlah ke Jepang, ke Eropa, kemana. Kalau mau ke luar negeri, persiapkan skill. Yang ke Malaysia itu yang begini-begini, skillnya nggak ada. Ya begitulah, jadi begini, jadi pengkhianat bangsa. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Dan ini contoh orang yang nggak perlu ditiru. Nggak kebayang saya kalau dia ini di Jepang. Bedanya di Jepang, saya punya segalanya di sini. Pekerjaan bagus, saya beli rumah, punya lengkap di sini. Tapi nggak ada niat saya jadi orang menghina-hina, membandingkan Indonesia dengan Jepang. Ya jauh. Untuk apa? Manfaatnya apa? Ya. Lagian orang Jepang bedanya di sini. Di Malaysia dia ini dapat dukung. Lihat komen-komen di bawahnya. Malah menghina Konoha itu. Dia nggak tersinggung loh.
Saya kalau bikin channel seperti dia ini, menghina Indonesia, membanggakan Jepang, terus orang Jepang komen-komen di kolom komen saya menghina orang Indonesia, ya sakit lah, saya orang Indonesia. Dia ini orang mana? Ngomongnya aja masih medok Jawa, dia kedengaran. Nah, KBRI apa aja dibanet lah orang-orang begini sebenarnya. Ya, ini lucu sekali. Kalau bedanya di Malaysia, kalian menghina Indonesia itu dapat sokongan, tengok komennya banyak sekali. Makanya dia ini ketagihan, dapat uang, mungkin dapat sponsor dia ini untuk menghina Indonesia, menjelek-jelekkan narasi negatif Indonesia. Kalau di Jepang, jadi dia ini nggak ada yang bayar saya. Ya, banyak TKI 130.000 kalau nggak salah TKI Indonesia. Pastilah ada mereka bikin ulah jelek dan sebagainya. Kemudian kemarin saya lihat channel Bang Neo Japan apa nggak salah itu ya. Saya nggak mau protes sana sini, cuman saya komen aja, nggak perlu juga bikin ada, mungkin dia kenal orang Jepang banyak itu ini jadi komplain di sekolah ke dia. Sayangnya bro ini diupload dia di channelnya. Ya channel dia ini digunakan oleh orang-orang begini, orang Malaysia untuk menghina Indonesia. Jadi saya ngomong kalau urusan-urusan begitu bukan urusan kita, urusan KBRI. Ngapain juga diupload di channel? Maaf ya bro ya. Neo Japan, saya bukan mau ini nasihat kita sama-sama orang di sini. Abang punya istri orang Jepang, saya juga punya keluarga di sini. Saya rasa nggak perlu mengupload begitu. Karena apa? Semuanya direaksi ini dia nih. Ini dia, semua direaksi orang Malaysia, orang-orang untuk menjelek-jelekkan Indonesia. Kemarin tuh channelnya cuma 4 menit, saya sempat baca dia. Dia ngomong apa orang Jepang komplain di Osaka, dari mana itu. Masalah di sekolah itu ini. Itu kan bukan urusan kita, urusan KBRI. Lagian bro kita ini bikin channel aja buat konten aja, solusinya apa? Bikin malu orang kita aja. Saya nggak mau begitu. 133.000 orang Indonesia di sini pasti itu makin banyak, pasti mereka akan bikin masalah. Kalau masalah mencuri umpamanya di sana itu bukan orang Indonesia aja, orang Vietnam pernah mencuri babi, kasusnya di sini orang Chinese, Cina, bukan Cina Indonesia ya paling banyak bikin kasus di sini. Tapi untuk apa diupload itu? Apalagi upload orang Indonesia sendiri. Kalau ada orang Jepang komplain ke saya tentang TKI Indonesia bla 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 bla, saya nggak akan bikin upload di video saya sini. Saya akan telepon KBRI, kasih tahu KBRI. Ngapain saya bikin konten, terus konten saya digunakan oleh orang lain untuk menghina saya. Begitu saja ya. Terima kasih yang udah subscribe. Jumat Mubarak. Bye bye.